Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Ojek Ketoprak. Nah, bersama Bang Heri Kang Dada dan Kang Bambang. Hari ini kita akan rotasi pupuk ya. Jadi pupuk kita yang kita gunakan selama ini adalah pupuk NPK 1616. Hari ini kita akan rotasi pupuk karena kalau kita lihat kemarin sudah dipupuk NPK ya, 2 minggu kita akan rotasi pupuk. Nanti teman-teman bisa melihat konten sebelumnya bagaimana tumbuhan kami yang sudah kurang lebih tanam 1 tahun. Nah ini kita lihat ya pohon durian. Nah itu banyak kendalanya karena sudah lama tidak dipupuk. Baru sebulan lalu 2 minggu awal kita pupuk NPK 1616, kita kocorkan, kemudian pupuk NPK 1616 lagi 2 minggu setelahnya kita kocorkan. Nah hari ini kita akan kasih untuk pupuk yang berkalsium ya. Jadi kalau kita lihat ini yang kita pakai, ini pupuknya nanti yang akan kita kocorkan ya. Nah ini pupuk yang terdapat ada kandungannya Ca 99% ya. Nah itu adalah kalsium, ada MgO magnesium dan ada boronnya 1% ya. Jadi kalau kita lihat unsur utama dari pohon durian itu adalah unsur makro pupuk ya. Ada natrium, fosfor, kalium ya, kalium, kemudian magnesium, sulfur itu ya. Jadi ada unsur makro. Nah kalau pupuk NPK 1616 itu hanya 3 unsur ya, walaupun ada sedikit magnesiumnya, ada sedikit sulfurnya, tapi dia 1616, 16 nitrogen, kemudian fosfor dan kalium ya. Jadi yang terkandung dia adalah kalium 16. Nah bagaimana dia memenuhi untuk unsur makro yang lain? Nah itu juga harus diberikan pupuk yang ada kalsiumnya dan ada sulfurnya, kemudian ditambah unsur mikro lainnya. Nah ini kalau kita lihat sebelumnya pohon durian ini sebelum kita pakai rotasi pupuk ya, yang 2 minggu lalu itu daunnya menguning ya. Nah ini sudah 2 kali dikasih pupuk NPK 1616 dengan rentang jarak waktu 2 minggu, kemudian setelah 2 minggu NPK ini memasuki minggu kelima kita kasih kalsium ya. Jadi kegunaan pupuk kalsium itu salah satunya untuk pembentukan sel-sel tanaman, agar dia dapat berkembang ya. Nah ini yang kita pakai pupuknya adalah pupuk yang berkalsium 90 ya. Nah ini kandungannya kita lihat, kandungan Ca itu adalah kalsium, magnesium, MgO, kemudian boron 1%, kemudian kandungan mikronya ada CCU, ada besi Fe, kemudian ada sulfurnya sedikit dan ada Cu tembaga ya. Nah ini kita lihat ya, kandungan ini harus tetap dalam unsur di tanah. Nanti sahabat konten bisa melihat cara kami untuk merotasi pupuk ya. Jadi ini alhamdulillah sudah mulai setelah dikasih pupuk NPK 1616 selama rentan waktu 2 minggu, selama 2 kali kita lihat dia sudah banyak terubus. Nah ini juga tanahnya basah ya, jadi tanahnya lembab. Kita lihat ya, itu juga tanahnya lembab sekali ya karena sering hujan. Nah kalau kita lihat, kalau sering hujan itu kita sebelumnya kita kasih kapur dolomit, tetapi kapur dolomit ini hanya untuk memperbaiki pH tanahnya saja. Dan kita juga ada beberapa kali kita apabila dia daunnya kuning menguning itu kita kasih atonik ya. Atonik juga hanya sementara saja sebagai pemacu zat tumbuh. Nah, untuk unsur hara di tanah tetap harus dipenuhi karena ada unsur hara tadi, unsur hara makro dan mikro. Nah, kalau kita pakai pupuk NPK 1616 terusan, nah itu mungkin bagus ya. Tetapi kalau memang dia tanahnya lembab, nah itu juga dengan memakai
kalsium, unsur CO itu bisa menetralkan pH tanah juga. Karena unsur kalsium ini penting karena dia pembentukan sel, dan apabila pertumbuhan akarnya nanti dia ketika dia kalsiumnya berkurang, dia penyerapan unsur hara tanahnya dia tidak maksimal. Nah, itu makanya kita akan merotasi pupuk yang kita gunakan selama ini, yaitu pertama karena ini sudah kurang lebih setahun ya. Kita lihat setahun dengan jarak tanam kita kurang lebih 5 meter sampai 6 meter. Kemudian sudah tanam, waktu tanam adalah kurang lebih 70 cm. Nah, ini pertumbuhannya sudah kurang lebih setahun ya. Ada yang bagus. Nah, ini kita kemarin lihat di sini kuning-kuning kemarin, sekarang terubus semua. Kita pakai NPK 16-16, kita kocorkan selama 2 minggu dalam waktu rentang 2 waktu, hanya sedikit saja. Ini sudah terubus kembali. Nah, ini juga ya. Nah, ini tanahnya tetap digemburkan ya. Nah, ini juga sama, tanamnya sudah cukup besar ya. Nah, ini jadi itu yang kita lakukan. Nah, ini sudah subur-subur walaupun dia pakai NPK. Jadi nanti teman-teman sahabat konten apabila mengikuti konten kita, nah itu bisa tahu ya, bisa kita lihat sebelumnya di kocornya 16-16. Nanti minggu lalu kita minggu depannya nanti kita menggunakan pupuk yang berbeda ya, karena kita akan mencoba rotasi pohon pupuk durian ini. Tetapi dilihat juga jangka waktu pemakaiannya ya, dan jumlah volume pemakaian pupuknya, jangan terlalu banyak. Nah, ini kemarin mungkin sebulan lalu bisa dilihat, ini kuning menguning, sakit, tidak segar. Nah, sekarang tumbuh baru. Nah ya, ini walaupun masih ada daun seperti ini nih. Nah, ini nanti kalau kita kasih zat yang kalsiumnya banyak mungkin akan lebih cepat ya. Jadi kita tidak memakai hanya NPK 16-16 ya. Mungkin sahabat konten juga akan, kita lihat ya, subur rubus. Mungkin sahabat konten juga akan bertanya kenapa kita tidak menggunakan kohe ya, atau pupuk kandang organik. Nah, kita nanti akan menggunakan, tapi ada waktunya ya, karena kalau kohe itu dia panas ya, sangat panas, kemudian bisa menyebabkan pengakaran. Apabila belum kuat, dia akan cepat merusak akar dan daunnya akan kuning-kuning. Kita lihat ya, subur semua terubus ya. Nih. Jadi kita menggunakan setahun awal untuk pupuk NPK 16-16-nya sedikit ya. Nah, baru kita mulai 1 bulan lalu akan memulai rotasi pemakaian pupuk. Jadi rotasi pemakaian pupuk itu penting nanti, karena tidak hanya nitrogen, fosfor dan kalium saja yang diperlukan, tetapi unsur hara makro lainnya seperti sulfur dan kalsium juga diperlukan bagi pohon durian. Nah, kita lihat ya, ini setahun tanam kurang lebih dari 70 sudah besar-besar ya. Nah, walaupun banyak kendalanya, kalau dilihat di konten kami sebelumnya, monggo dilihat kendalanya banyak sekali ya. Nah, karena tanaman bibit kecil dari polybag dibandingkan dengan yang sudah tanam kurang lebih 1,2 meter, nah itu berbeda. Nah, ini sudah lebih dari 2,5 meter ini. Nah, kita lihat ya. Nah, itu juga tanahnya agak meninggi. Nah, ini tetap kita gemburkan tanahnya. Nah, Bang Heri, ayo kita kasih Bang Heri. Nah, kita lihat ya pupuk kalsium itu. Kenapa kita memakai pupuk kalsium? Ini adalah bulan ke pertama. Jadi 2 minggu awal dulu dikasih NPK, kemudian selang waktu 2 minggu kemudian dikasih NPK, kemudian 1 minggu ini baru dikasih dengan pupuk yang berkandungan kalsium. Nah, kita lihat ya, kalsiumnya 99%, magnesium, boron. Kalau tadi kalsium itu gunanya untuk tumbuhan sel ya.
Jadi dia menyerap unsur hara. Kalau kalsiumnya kurang, unsur hara di tanah itu tidak maksimal terserap. Bang Heri. Nah ini Bang Heri nih. Nah tapi kalau kalsium juga digunakan sewajarnya ya, jangan terlalu banyak. Nanti dibuka Bang Heri, dikocorkan di ember Bang Heri. Nah magnesium juga untuk proses fotosintesa ya, hijau daun. Nah itu magnesium. Kemudian boron sebenarnya penting ya, diberi boron karena perlu diperhatikan dari awal. Untuk nutrisi boronnya itu pada saat penanaman harus ada, karena memang boron fungsinya untuk memaksimalkan fase generatif sebenarnya, tetapi ini masih fase vegetatif, tetap kita beri juga boronnya gitu. Nah itu, jadi nanti dikasih itu, dikocorkan itu Bang Heri. Iya. Dikocorkan. Bubuk ini ya. Nah ini dibuka Bang Heri nih. 1 sendok pupuk dengan kira-kira 2 liter air untuk 1 pohon. Nah kita lihat ya. Jadi mungkin sahabat konten nanti akan lihat rotasi kami menggunakan pupuk-pupuk durian. Nah sahabat konten bisa meniru ya. Nanti untuk minggu ke depan kita akan memberikan pupuk yang berbeda ya. Jadi pupuknya nanti berbeda juga, bukan kalsium lagi, tetapi unsur hara yang lain yang akan kita berikan. Nah ini yang paling kecil nih, yang paling istilahnya paling kurus dibanding yang ada di sini. Tetapi sebelumnya boleh dilihat ini sudah mulai terubus-terubus ya. Nah, untuk penggunaan pupuk NPK kemarin kita kocorkan untuk 2 minggu yang lalu, bisa dilihat di konten sebelumnya. Dikocorkan, kemudian disiramkan ke tanah ya. Nah ini coba bisa dilihat di konten sebelumnya bagaimana pohon ini. Nah ini tanahnya dia sangat lembab ya. Kenapa? Karena belum kita buat pembuangan air ya. Jadi air itu pada saat hujan deras ya, tidak ada pembuangan masuk ke sini nih. Nah, karena ini posisinya gundukan di atas tapi dia masuk ke tengah. Nah itu juga akan menimbulkan bahaya ya di pengakaran. Nah untuk pengakaran itu makanya kemarin ini daunnya kuning-kuning nih. Nah ada baiknya memang harusnya dibuat gundukan untuk pembuangan air ya ke setiap jadi tidak menggenang istilahnya airnya di setiap itu. Nah ini Bang Heri nih. Gimana Bang Heri? Udah Bang Heri? Ya, kasih semangat. Hah? 1 sendok Bang Heri. Terus diaduk. Nah ini Bang Heri nih yang merawat pohon durian, baru nikah, gimana sih Bang? Iya dah pokoknya. Nah ini ya, kira-kira aja Bang Heri kalau misalnya 1 sendok lah gitu. Jadi takarannya 1 sendok ya. 1 sendok dia bentuknya bubuk ya. Kalau ini kalsium seperti juga sama kayak antrakol dan kapur dolomit ya. Nah lihat, hop dah. Nah cukup segini. Nah ini ya, jadi kalsium dimasukkan 1 sendok sudah cukup Bang Heri. Kemudian diaduk. Nah, diaduk kemudian dikocorkan ke masing-masing. Nah tadi Bang Heri bingung nih kenapa itu cabai ya gambarnya. Nanti malah tubuhnya cabai Bang Heri. Durian nunggu cabai sama tomat. Nah ini kenapa nanti yang nunggu malah cabai. Nah ini nanti kita kelilingkan ya, kayak kemarin Bang Heri kayak NPK. Nah itu jadi dikelilingkan itu kita kasih kalsium ya. Nah, jadi unsur haranya terpenuhi ya untuk unsur makro. Nah, unsur makronya ada 6 sebenarnya. Nitrogen, kemudian fosfor, kalium, kalsium, sulfur, magnesium. Nah itulah unsur-unsur di makro. Kalau kita lihat ya, di mikronya ada zat besi, tembaga, baron, itu unsur mikro dari pertumbuhan durian. Nah teman-teman bisa lihat ya dari setiap unsur-unsur itu manfaatnya untuk apa. Nah, misalnya nitrogen itu unsur makro yang penting karena dia untuk pertumbuhan daun, batang. Nah itu nitrogen. Kemudian kalau fosfor juga untuk pertumbuhan akar, serabut, fosfor. Kalium untuk fotosintesa.
Nah, kalsium itu diperlukan untuk penyerapan ya, penyerapan unsur di hara tanah. Kalau dia kalsiumnya kurang, dikasih pupuk apa aja, dia tidak akan menyerap unsur hara di tanah karena akan sakit juga. Untuk itu unsur kaliumnya, unsur kalsium, ada kalium dan kalsium harus dipenuhi. Nah itu ya, jadi unsur-unsur penting dari zat-zat pupuk itu perlu diperhatikan ya. Dia kekurangan apa, itu ya. Jadi bisa memantau ya. Untuk kalsium ini dia juga penting untuk daya tahan tanaman terhadap penyakit ya. Kalsium ini penting ya, bagi daya tahan tanaman untuk penyakit. Ini kalsium, gambarnya cabai tapi gambar cabai sama tomat. Cabai dan tomat. Nah itu juga memang kalsium. Kenapa gambarnya cabai? Karena supaya cabai tidak rontok ya. Nah itu. Jadi pertumbuhan untuk pengakaran di ujung akar dan di ujung batang itu dia kuat. Nah, makanya itu dikasih unsur kalsium. Nah, ini ya. Jadi dia juga dapat. Tadi ada unsur-unsur zat besi mikronya, ada unsur zat sulfurnya, ada zat ini ya, zat apa, tembaga. Nah, itu juga penting ya untuk bagi kandungan. Sebenarnya itu sudah disediakan di unsur-unsur hara di tanahnya, tapi untuk menambahkan ya, karena kadang kalau kita kasih pupuk NPK 16-16 dia hanya memenuhi 3 unsur N-nya saja, N, P, dan K. Tetapi unsur-unsur seperti kalsiumnya masih kurang, makanya kita tambahkan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini sudah tumbuh semua, walaupun dari kecil. Nah itu ada alpukat juga subur, yang di sana juga hampir mati juga subur. Kemarin kena rayap, hilang 1 batang. Bisa dilihat di konten kami sebelumnya, menanamnya sebesar apa. Nah, ini sudah sebesar ini ya, itu juga sudah besar. Ketika tanah ini batangnya sudah besar dan sudah melebar cabang-cabangnya, pengakarannya sudah menyebar ya, itu akan mempercepat nanti tumbuhnya, akan lebih cepat. Karena memang pertumbuhan awal dia agak lama, nanti setelah berikutnya dia akan ngebut ya istilahnya. Juga nih, nah ini tumbuhan uci nih, kita lihat ya. Hari ini kita memakai unsur kalsium, unsur hara kalsium, unsur utama makro di tumbuhan kita. Nah untuk minggu depan saksikan terus di konten kami apa yang akan kami berikan untuk pupuk minggu depannya ya. Nah, karena minggu lalu kita kasih NPK, nah, nanti saksikan terus di konten kami di kebun ojek ketoprak. Nah ini subur-subur ya. Nah itu yang kemarin mau mati, jadi mantap tuh. Batangnya di bawah hilang 1, putus 1, dan hanya tertinggal 1 daun dan menguning semua rontok. Tetapi sekarang sudah alpukat nih. Nah. Ayo Kang Dadang. Ayo Kang Dadang, gimana Bang Heri setelah nikah? Enak dah pokoknya udah. Nyesel pokoknya. Bang Heri kemarin habis nikah nih, jadi dia masih semangat nih, cuman agak lemes-lemes malam, katanya main bola ya Bang? Main bola. Main bola apa nonton bola? Ya nonton. Nonton sambil main bola. Nah, begini itu dari kami sahabat konten kebun ojek ketoprak bersama Bang Heri dan Kang Bambang. Ikuti terus perkembangan kami dan cara merawatnya, dan cara memberikan pupuk pohon durian, merawat, mengobati, kemudian membesarkan. Semuanya ada kendala masing-masing, tetapi kami semua masih tetap memberikan manfaat dan ilmu, mungkin bisa membantu ya teman-teman sahabat konten kebun ojek ketoprak. Semoga semuanya sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Heri.